Dan sebenarnya kalau kita melihat dari kejadian ini, apalagi kejadian yang bisa dibilang hanya terjadi 1 abad sekali, para cyberkriminal ini, para hacker ini mengambil kesempatan ini dengan cukup baik. Kita melihat bahwa pada saat di awal-awal COVID-19 masuk ke benua Eropa, Amerika, dan juga ke Indonesia, kita warga negara semua pada panik. Kita nggak tahu bagaimana meresponnya. Even pemerintah pun juga panik bagaimana harus merespon dari penyakit atau wabah ini. Nah, sehingga kesempatan ini digunakan oleh cyberkriminal untuk membuat serangan-serangan baru yang related ke COVID-19. Kalau kita melihat dari grafik dari Quad9 di samping kanan ini, kita dapat menemukan bahwa antara Maret 18 sampai Maret 25 ada peningkatan malicious domains mengenai COVID-19. Dan ini juga disebabkan oleh saat itu banyak negara-negara sudah mulai terinfeksi COVID-19 dan banyak sekali malicious domain ini yang modelnya menawarkan bantuan finansial baik secara pribadi ataupun secara institusi. Kita ngambil contoh American Express, pernah ada kejadian, ada email dari American Express yang menawarkan $2.400 bantuan kepada penerima email, dan itu harus dicairkan pada saat mereka mengklik link tersebut. Terjadi juga di Brazil, melalui WhatsApp message yang dimana pemerintah Brazil memberikan bantuan sebesar $200 kepada penerima message tersebut dalam membantu penanganan coronavirus. Dan ini nggak cuma terjadi di Amerika ataupun Brazil, bisa dibilang hampir terjadi di seluruh dunia. IBM X-Force melihat kurang lebih peningkatan sebesar 6.000% antara 11 Maret sampai 8 Mei untuk spam yang mengenai coronavirus. Umumnya mengenai bantuan COVID atau mungkin voucher diskon. Banyak juga kasus yang dimana email spam mengenai pembelian online, yang dimana kita mengetahui bahwa kita kan dalam COVID-19 period ini, kita melakukan pembelian apa-apa semua melalui online. Even kita beli bahan makanan pun di awal-awal kita menggunakan online. Kita nggak berani ke pasar. Sehingga banyak spam-spam email yang mungkin bicara mengenai dispute pembelian atau mungkin status delivery kita, di mana membuat dan men-trigger kita untuk mengklik link tersebut. Dan itu sampai saat ini pun juga masih pelan-pelan pun masih terjadi. Cuman memang mostly terjadi antara 11 Maret sampai 8 Mei itu sebagian besar. Dan itu nggak cuma terjadi di luar Indonesia, di Indonesia pun juga terjadi. Dari BSSN sendiri melihat kurang lebih sebesar 88 juta serangan terjadi di kuartal pertama 2020. Yang which is itu 4 kali pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Kalau kita melihat report dari BSSN tahun lalu, dari Januari sampai September 2019, kurang lebih serangannya itu sebesar 129 juta. Jadi kita bayangkan, kita dalam first quarter 2020, itu kita sudah mencapai angka 80-an juta. Yang berarti kalau kita prediksi di tahun 2020 ini, angkanya pasti akan menembus dari angka tahun 2019. Dan mostly memang serangannya lebih ke arah information gathering sama juga Trojan activity. Nah, pertanyaan berikutnya adalah setelah kita mengetahui challenge seperti ini, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Nah, kita mengetahui bahwa pada saat perubahan secara dramatis itu terjadi, banyak industri yang nggak siap. Kalau kita bicara mengenai demand pun juga tiba-tiba terjadi spike begitu tinggi. Demand untuk misalkan masker ataupun hand sanitizer. Nah, disinilah yang memaksa bisnis untuk lebih memikirkan business continuity plan. Dan salah satu business continuity plan yang harus dimiliki adalah bagaimana membuat organisasi itu lebih cyber resilient. Dan leader di organisasi tersebut harus berpikir seperti militer. Ada konsep yang cukup menarik yang dimiliki dan dibuat oleh salah satu kolonel Angkatan Udara Amerika Serikat, yaitu adalah OODA Loop. Means Observe, Orient, Decide, and Act. Kita harus bisa mengobservasi
apa yang terjadi saat itu. Informasi yang terbaru, terus juga informasi dari luar. Apa yang kira-kira terjadi di lingkungan kita. Sehingga pada saat kita sudah memiliki pemahaman yang utuh, kita bisa melihat kira-kira dari kondisi ini apa yang cocok dengan diri kita, dengan organisasi kita, kira-kira apa yang penting buat kita. Setelah itu kita bisa memutuskan, kita bisa membuat hipotesa apa yang kita perlu lakukan, mana yang high value asset, tindakan apa yang perlu kita dilakukan, tim, member, atau mungkin leader yang harus terlibat dalam saat kondisi kritis itu siapa saja. Setelah itu kita lakukan act, kita execute apa yang kita sudah rencanakan. Tapi di saat yang bersamaan pun kita juga harus melakukan feedback. Means setiap proses baik dari orient, decide, act, itu kita harus feedback. Kita lihat, kira-kira ada nggak ya yang kita bisa improve. Jadi kurang lebih konsepnya mirip seperti agile. Dan setelah kita sudah punya mindset itu, kita mulai bicara bagaimana kita improve dari sisi cyber security. Dan konsep ini sebenarnya bisa digunakan untuk bisnis proses lainnya, nggak hanya di cyber security. Step pertama yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal serupa terjadi ke depan, yaitu adalah kita harus prepare. Kita harus menyiapkan, siapin timnya, terus juga buat decision. Halo Mas Christian. Proses itu lebih simple dan membuat ada dependensi terhadap user-user yang ada dan juga bikin plan itu lebih real. Dan juga setelah itu kita praktis terus untuk lakukan plan yang sudah kita buat. Karena kita percaya bahwa nggak ada yang perfect, jadi kita harus terus praktis dan improve itu. Dan bikin terms itu sesimpel mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bikin terms, istilah yang ngejelimet, yang membuat orang mikir dan nggak mengerti. Simple dan konsisten. Sehingga pada saat ada krisis, orang-orang lebih cepat meresponnya. Dan juga yang pasti harus teamwork-nya pun juga bagus. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita sudah rencanakan. Tentu kita butuh tools, jadi kita perlu namanya security analytics yang membantu kita. Terus juga establish automation dalam security response kita. Sehingga pada saat ada insiden, proses responsnya pun juga lebih cepat. Dan tentu kita di saat yang bersamaan, kita harus melihat ada nggak rules yang perlu kita patuhi. Dan yang paling penting adalah kita juga consume dan contribute terhadap threat intel. Dan di setiap proses itu, kita perlu selalu melakukan feedback. Jadi selalu mempelajari kesalahan kita, selalu continuous learning, dan komunikasinya pun juga harus terbuka.